Tekad Bimo. Kamu kenapa? Apa ada sesuatu yang terjadi? Bimo tersentak kaget dan langsung duduk karena tiba-tiba Bima sudah berada di kamarnya. Kamu kenapa tiba-tiba muncul kayak setan? Buat aku kaget saja. Protes Bimo dan langsung duduk. Aku sudah mengetuk pintu tapi kamu tidak nyahut, makanya aku masuk saja. Sekarang kamu jelaskan apa kamu ada masalah? Ulang Bima. Tidak ada sama sekali, aku hanya kecapean. Saut Bimo berusaha untuk tetap tersenyum. Bima mendengus dan tersenyum semirik. Kamu kira aku bisa kamu bohongi? Raut mukamu sudah bisa menjelaskan kalau kamu itu punya masalah, bukan karena kecapean. Sekarang kamu kasih tahu aku, apa masalah kamu? Apa ini ada hubungannya dengan Mikaeli? Tugas Bima to the point. Tidak sama sekali, aku sudah bilang kalau aku baik-baik saja. Aku hanya kelelahan dan ingin istirahat agar aku bisa fit untuk berangkat besok ke Singapura. Bimo masih berusaha untuk menyangkal. Bima menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya kembali ke udara. Bima belum sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan kembarannya itu. Bimo, kamu tidak perlu menutupinya. Aku tahu kalau kamu tidak baik-baik saja. Dan aku yakin kalau yang membuat kamu tidak bersemangat seperti ini pasti ada kaitannya dengan Mikaeli. Bima mendapatkan tubuhnya duduk di samping Bimo. Kenapa kamu bisa tahu? Karena satu-satunya yang bisa membuat kamu galau seperti ini adalah Mikaeli. Aku tahu. Secapek apapun kamu tidak pernah menunjukkan wajah murammu. Jangan sok tahu deh. Ujar Bimo membuat Bima kembali tersenyum. Bukan sok tahu tapi aku memang tahu. Ingat, kita ini saudara kembar dan kita pernah berbagi rahim yang sama. Jadi aku bisa membaca raut wajahmu dan aku tahu kalau kamu sedang tidak baik-baik saja. Jadi kamu tidak usah lagi mengelak. Sekarang kamu jelaskan apa yang terjadi. Bimo seketika tercenung merasa tidak ada gunanya lagi untuk mengelak karena sekeras apapun dia untuk menutupi apa yang terjadi, saudara kembarnya itu pasti akan tetap bisa tahu. Mikaeli memutuskan hubungan kami. Akhirnya Bimo jujur. Hah? Kenapa bisa? Tanya Bima dengan kening berkerut. Mikaeli menganggap kalau hubungan kami ini tidak ada kejelasan. Aku bingung Bima, bagaimana bisa dia berpikir seperti itu? Apa perhatian dan kesetiaanku selama ini belum bisa membuktikan kalau aku benar-benar mencintainya? Bimo kini mulai berbicara dengan nada berapi-api. Bima tersenyum tipis. Dari penjelasan yang baru saja dia dengarkan, Bima sudah bisa menarik kesimpulan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Bimo, sebenarnya Mikaeli bukan tidak tahu kalau kamu benar-benar mencintainya. Dia sangat tahu soal itu. Dia sama sekali tidak meragukan kesetiaanmu. Aku yakin kalau dia juga sangat mencintaimu dan berat untuk mengatakan kata putus. Aku juga yakin pasti dia sekuat tenaga mengumpulkan keberanian mengambil keputusan untuk menyudahi hubungan kalian berdua. Dia berani mengambil keputusan itu karena apa yang sangat ingin dia dapatkan dari kamu sama sekali tidak dia dapatkan. Yaitu kepastian hubungan kalian berdua yang memang sudah cukup lama. Tutur Bima panjang lebar tanpa jeda. Aku sebenarnya tahu kejelasan apa yang dia inginkan Mikaeli, Bima. Hanya saja aku ingin menunggu waktu yang tepat. Sebenarnya aku sudah berniat akan melamar Mikaeli, apalagi aku berhasil memenangkan kerjasama dengan klien besar di Singapura. Karena aku ingin membuktikan kalau aku bisa melakukan hal itu sendiri tanpa bantuan papa. Kamu mau tahu alasan kenapa aku masih menundanya? Bima menggelengkan kepalanya karena dia memang tidak tahu apa alasan Bimo. Itu karena aku ingin membuktikan diriku mampu dan juga bisa hebat sama seperti kamu di depan Om Dimas, Bima. Aku tahu kalau aku memang tidak seperti kamu yang mendirikan perusahaan sendiri dan mengelolanya sampai sebesar ini. Aku memang hanya meneruskan perusahaan papa, tapi aku ingin membuktikan walaupun aku hanya meneruskan usaha papa, aku tetap bisa membuat perusahaan papa semakin maju tanpa harus membawa-bawa nama besar papa. Aku hanya ingin orang-orang mengenalku ya karena memang aku hebat bukan karena nama papa. Tutur Bimo panjang lebar tanpa jeda. Bima sontak terdiam tidak menyangka kalau diamnya Bimo selama ini ternyata menyimpan tekad yang kuat. Tapi apa hubungannya antara tekadmu dengan Om Dimas? Tanya Bima tidak mengerti.
Bimo kembali menghela napasnya dengan helaan yang cukup berat. Itu karena aku merasa kalau Om Dimas masih belum sepenuhnya percaya kalau aku bisa memberikan kenyamanan dan kebahagiaan buat putrinya, makanya sampai sekarang dia masih saja meminta bodyguard untuk melindungi Mikaeli. Dia sama sekali tidak pernah memintaku untuk memberikan perlindungan buat putrinya itu, Bima. Padahal aku juga bisa seperti kamu membayar orang untuk melindungi wanita yang aku cintai. Bima berhenti berbicara sejenak untuk mengambil jeda sekaligus untuk mengisi paru-parunya yang hampir kosong dengan oksigen. Entah kenapa aku merasa kalau Om Dimas merasa kalau aku hanya mengandalkan nama besar papa saja. Karena itu dia tidak pernah bertanya kapan aku siap mempersunting putrinya. Seandainya dia sudah yakin padaku, dia pasti akan bertanya kapan aku siap untuk mempersunting Mikaeli. Bukankah begitu, Bima? Sambung Bimo kembali dan Bima terdiam tidak menjawab. Seperti Om Adrian, karena dia yakin kalau kamu bisa menjaga dan melindungi putrinya lah, makanya dia mau diajak kerja sama hari itu. Padahal jelas-jelas hal itu bisa saja merugikan putrinya kalau seandainya kamu hilap. Coba seandainya posisi itu dibalik ke aku. Aku yakin Om Dimas pasti tidak akan mau karena dia masih meragukanku. Lanjut Bimo lagi. Bima bergeming tidak membantah maupun mengiyakan. Pria itu cukup mengerti apa yang dirasakan oleh saudara kembarnya itu. Karena memang dia cukup tahu kalau karakter adiknya itu tidaklah jauh berbeda dengan dirinya yang tidak suka jika dibanding-bandingkan dengan nama besar bara papa mereka. Apalagi ditambah dengan dirinya yang sudah memiliki perusahaan sendiri, membuat Bimo semakin bertekad untuk membuktikan kalau dia juga bisa hebat. Walaupun dengan tetap meneruskan perusahaan papa mereka, setidaknya Bimo berharap perusahaan papanya itu bisa lebih maju dari kepemimpinan papa mereka sekarang. Bima kemudian tersenyum dan menepuk-nepuk pundak saudara kembarnya itu. Aku yakin kamu pasti bisa, Bimo. Hanya saja kalau boleh aku sarankan, kamu jangan terlalu berambisi sampai membuat kamu kehilangan wanita yang kamu cintai. Mikaeli hanya butuh kepastian darimu. Seandainya kamu berterus terang dengan alasan kamu ini, aku yakin Mikaeli pasti akan mau mengerti dan akan mendukungmu dengan sepenuh hati. Dia pasti akan sabar menunggumu. Yang diharapkan adalah kepastian yang bisa dia jadikan sebagai pegangan. Kalau kamu diam saja begini, tentu saja dia tidak tahu. Jadi kamu lebih baik berterus terang padanya, ucap Bima dengan sangat bijaksana. Bima, seperti yang aku katakan di awal tadi, kalau sebenarnya aku sudah punya rencana untuk melamar Mikaeli setelah kembali dari Singapura, tapi itu pun jika aku bisa memenangkan tender mengalahkan Om Dimas. Karena sebenarnya alasan kenapa aku memilih ke Singapura daripada Bali, itu karena aku tahu kalau Om Dimas juga ikut mengajukan proposal mereka. Aku hanya ingin menunjukkan kemampuanku dan berharap bisa menang tepat di depan Om Dimas. Jika aku menang, aku pun punya muka untuk melamar Mikaeli, tutur Bimo dengan sangat tegas. Jadi kalau kamu tidak menang bagaimana? Apa kamu batal melamar Mikaeli? Bimo terdiam dan menggaruk-garuk kepalanya bingung, karena dia tahu jelas kalau Dimas adalah saingan dia yang paling besar. Pokoknya harus optimis. Kamu jangan buat aku jadi pesimis dong, Bima. Kamu harusnya mendoakanku biar bisa unggul dari Om Dimas. Iya, tentu saja aku akan tetap mendukungmu. Semangat ya. Bima tersenyum dan menepuk-nepuk kembali pundak saudara kembarnya itu.